Saudara-saudara terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambilkan dari Markus 6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-29. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang dengan judul perikop adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Orang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita di saat ini adalah menyuarakan kebenaran. Saudara yang terkasih, panggilan Allah kepada kita bukan sekedar hidup di dalam kebenaran. Tetapi lebih dari itu, Allah memanggil kita untuk memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada dunia ini. Tetapi dengan panggilan itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Ada banyak hambatan yang membuat kita ini tidak berani menyatakan kebenaran Allah kepada dunia ini. Ketika saya mencoba menghayatinya, setidaknya ada 3 hal yang menjadi penghambat bagaimana kita itu kemudian mengalami kesulitan, mengalami tidak berani untuk menyatakan kebenaran dari Allah. Yang pertama adalah adanya budaya risih atau perasaan tidak enak untuk menyampaikan kebenaran. Hal ini terjadi karena kita merasa khawatir bahwa hubungan yang sudah harmonis ini, yang sudah baik ini akan terganggu relasinya ketika kita menyampaikan kebenaran atau teguran kepada orang lain. Ini yang pertama, adanya budaya risih atau tidak enak. Yang kedua adalah kita kemudian merasa takut terhadap resiko atau konsekuensi yang kemudian timbul ketika kita berani menyatakan kebenaran. Seringkali yang kita lakukan adalah hanya diam, mencari amannya saja. Kita merasa lebih takut kepada sesama kita dibandingkan kita kepada Allah kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yaitu bahwa ketika kita tidak berani menyampaikan kebenaran kepada dunia ini, sebenarnya kita ini tidak sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan, kita akan mengerti suara Tuhan bahwa kita akan tetap menyuarakan kebenaran dari Allah kepada dunia ini. Apapun resiko dan konsekuensi yang akan kita hadapi. Saudara-saudara terkasih,
keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Hal ini dinampakkan dalam bacaan kita di saat ini. Bagaimana seorang Yohanes Pembaptis berani menegur seorang Herodes yang merupakan seorang pemimpin ketika itu. Ketika dia melakukan sebuah tindakan yang tidak etis, sebuah tindakan yang tidak baik, yaitu ketika dia mengambil istri saudaranya untuk diperistri dan dimiliki. Apa yang dilakukan oleh Herodes sebuah tindakan yang tidak baik. Ketika Yohanes Pembaptis melihat hal itu, maka kemudian Herodes harus ditegur, harus diberikan pemahaman yang baik dan benar. Tetapi dampaknya adalah Herodes dan juga Herodias itu tidak terima ketika Yohanes Pembaptis menegur dia. Akibatnya kita semua tahu kemudian Yohanes Pembaptis mengalami masuk penjara, disiksa, dan kemudian dia dipenggal kepalanya. Itu adalah harga yang harus diberikan oleh Yohanes Pembaptis ketika menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara terkasih, Yohanes Pembaptis bukan saja berani menegur dan menyampaikan kebenaran Allah kepada penguasa pemerintahan ketika itu, tetapi juga dia berani menyatakan kebenaran dari Allah kepada para pemimpin agama Yahudi bahwa kehidupan orang Israel yang tidak menghasilkan pertobatan adalah kehidupan yang sia-sia. Ia kemudian menyuarakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jika tidak, maka kapak sudah tersedia untuk menebang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Saudaraku, jika kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, maka kita akan berani menyampaikan kebenaran terhadap sesama kita yang melakukan kesalahan. Walaupun kita kemudian akan menghadapi berbagai macam konsekuensi, entah kemudian relasi kita tidak baik lagi, entah kemudian kita disengiti, entah kemudian kita menjadi lost contact, itu adalah konsekuensi yang akan kita hadapi. Sebelum melakukan itu, terlebih dahulu adalah kita mohon supaya Roh Kudus itu berkarya di dalam diri kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita hikmat, sehingga pertobatan itu akan bisa dilakukan oleh saudara kita yang kemudian kita tegur. Kiranya Tuhan menolong saudara semua untuk menyampaikan kebenarannya, kebenaran yang sesungguhnya dari Allah kepada dunia ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami diingatkan kembali bahwa panggilan kami tidak hanya untuk hidup di dalam kebenaran, tetapi terlebih juga kami menyatakan kebenaran dari Allah kepada dunia ini. Walaupun tentu kami akan menghadapi berbagai macam resiko, tantangan yang membuat kami kemudian mungkin juga merasa enggan, merasa gentar, merasa khawatir untuk kami menyampaikan kebenaran dari Allah kepada sesama kami. Tetapi inilah panggilan kami, bahwa ketika Engkau memanggil kami, Engkau juga akan memperlengkapi kami. Maka melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan sebagai orang yang hidup dalam kebenaran dan juga orang yang mampu menyampaikan kebenaran. Amin.